Yang namanya Helio G99 lagi naik daun nih sekarang. Jadi chipset andalan banyak HP-HP midrange asal China. Tecno pakai, Poco pakai, terus Infinix pakai, Vivo pakai, dan sekarang Realme juga ikutan pakai di HP ini. Performanya ini top banget, tapi sayang bloatware-nya seabrak. Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yes, gua dikirimin HP ini Realme 10 yang belum lama launching resmi. Menurut gua, HP ini punya daya tarik, punya magnet yang cukup kuat buat dilirik orang-orang yang lagi nyari HP midrange terbaru, terutama buat ngegame. Pemilihan Helio G99 emang oke juga sih. Untuk benchmark sintetis di Antutu versi 944 itu skornya 383.000 dengan rincian skor CPU 100.000 dan GPU 92.000. Skor ini lebih tinggi dari Poco M5 yang juga pakai G99. Itu skornya cuma 330 ribuan, sedangkan di 3D Mark Wildlife, nah ini dapat skor sekitar 1300-an. Hal positif dari Helio G99 ini adalah dia punya keseimbangan antara raw power, kestabilan konsumsi daya, dan suhunya yang aman. 4 hal ini adalah kunci kenapa akhirnya banyak brand pada pakai, termasuk di Realme 10. Nah, Helio G99 di HP ini bisa diajak main Mobile Legend anteng di 60 fps, buat PUBG HDH itu bisa 40-an fps, dan buat game baru kayak Battlefield Mobile juga lumayan oke, grafis medium bisa 40-50 fps walaupun ada lumayan banyak stutteringnya. Tapi ini kayaknya karena gamenya belum optimize, bukan chipsetnya. Secara Battlefield ini juga adalah masih game beta ya, belum final release. Nah, karena fabrikasinya 6 nanometer, kita bisa tuh geber main game lama-lama, nggak ngedrop performanya di stress test 3D Mark nonstop 40 menit. Stability-nya ada di 99,6%, luar biasa banget. Dan render grafis berat selama 40 menit itu ngabisin baterai cuma 8%. Sedangkan suhu full load core CPU-nya itu keseringannya ada di bawah 40 derajat Celcius. Terus gimana dengan kegesitannya buat daily use selain game-game? Jadi kalau buat jalanin UI-nya, buat buka atau ganti-ganti apps itu relatif gesit. Dia punya RAM 8GB dengan tambahan virtual RAM 8GB lagi. Nah, harga buat yang RAM 8GB itu 3199 juta ya. Kalau mau yang lebih miring itu ada versi 4GB di 2799 juta. Kalau dananya mentok, nanti coba tuker tambah aja via Laku6 di Tokopedia, atau enggak kalian jual dulu HP yang lama di maujual.com, lumayan buat nambah-nambah. Nanti bisa dapat bonus abrek ya, ada cashback sampai 1,5 juta, terus dapat SIM card live on, kuota 30GB plus bonus kuota sampai 10GB setiap kali kita beli paket, berlaku terus-terusan seumur hidup kita. Asli ini menarik banget ya. Gua sendiri langganan pakai live on buat tethering internetan anak-anak gua di iPad-nya mereka. So far enak sih karena dia fleksibel, kuotanya bisa dipakai buat apa aja, jam berapa aja, dan nggak bakal nyedot pulsa utama. Kalau ada kuota yang nyisa itu bisa diakumulasi sampai 1000GB ke bulan berikutnya pas kita isi ulang. Jadi nggak bakal hangus. Waktu itu gue beli yang perdana 50.000 dapat kuota 20GB. Puas lah, nggak bikin kantong boncos. Linknya ada di deskripsi, kalian cek aja. Oke, balik lagi ke Realme 10. Gua tuh agak-agak lupa Realme UI sebelumnya kayak gini juga apa enggak. Jadi setiap kali abis install apps itu bakal ada security check yang kadang disisipin iklan. Agak disayangkan ya, malah jadi kayak UI-nya brand sebelah. Udah tahu banyak yang nggak suka, ini malah ikut-ikutan ada iklannya. Security check ini jadi kayak ngadi-ngadi. Brand lain aja nggak pakai beginian juga aman-aman aja kok. Kesannya itu jadi kayak diada-adain biar ada celah buat nyisipin iklan. Nah, satu lagi yang lumayan bikin pusing itu bloatware-nya seabrek-abrek. Segala apps nggak penting, game nggak jelas itu dijejelin masuk ke dalam sini. Sampai ya segala ada aplikasi pinjol juga udah pre-install di sini. Lumayan bikin kerjaan ya. Jadi harus ngapus-ngapusin tuh aplikasi yang nggak kepakainya. Nah, selebihnya Realme UI di HP ini ngasih fitur-fitur yang lengkap. Split screen, floating window, smart sidebar, kids mode, game mode.
termasuk bisa ganti color palette, font, icon, animation, speed, dan lain-lain. Cakep deh. Cuma sayangnya buat yang suka iseng nyari berita, UI-nya ini by default nggak nyediain halaman Google News page ya. Nah, kalau kita cek di display setting ya, dia ada menu always on display. Nah, ini termasuk fitur mewah ya. Jadi agak-agak berasa vibes-nya HP high-end lah. Poin ini juga yang mungkin bikin Realme 10 lebih mahal dari pesaingnya si Poco M5 karena layarnya udah Super AMOLED. Selain warna yang lebih deep, kita juga jadi punya opsi buat ganti color profile. Lagi-lagi ini mirip kayak HP high-end. Termasuk juga model poniknya yang punch hole ya, bukan water drop. Resolusi layarnya ini Full HD+, refresh rate juga udah 90 Hz. Cuma dia belum support HDR, jadi Netflix, YouTube nggak ada opsi HDR. Brightness di outdoor cukup baik, cuma gua ngerasa adaptive brightness-nya suka lemot. Sesekali kalau gua pakai di dalam ruangan itu suka under brightness ya. Intinya ya mesti di-adjust lagi. By the way, di materi presentasinya ketulis Realme 10 punya speaker super boom, tapi jangan salah kaprah, potensi volume maksimalnya memang gede ya. Sampai 90-an desibel yang keluar dari satu grill speaker di bagian bawah. Jadi speaker Realme 10 belum dual stereo. Nah, buat ngetik-ngetik by default tingkat vibrate-nya udah pas, geternya relatif lembut, ya lumayan oke lah dibanding vibrate-nya HP 1-2 jutaan kebanyakan. Oke, sekarang kita geser ke kamera. Selama ini kualitas kamera HP mid-range punyanya Realme itu lebih oke dari kompetitor. Nah, di Realme 10 secara penampilan kameranya ini meyakinkan dan juga enak dilihat. Tapi sayang konfigurasinya jomplang. Yang satu 50 megapiksel, yang satu lagi 2 megapiksel depth. Jadi ini menipu ya tampilannya. Selain ada mode 50MP juga ada mode Pro, dual video, tilt shift, night sama street mode. Nah, street mode ini menarik karena kita dikasih toggle ala-ala buat switch lensa 24 atau 50 mm, bisa ubah ke mode RAW juga, terus bisa manual fokus juga. Secara kualitas gambar yang dihasilin cukup aja ya. Ini sangat wajar mengingat harganya yang start di 2 jutaan aja. Nah, kalau kita lagi berhadapan sama cahaya yang menantang ya, wajib banget nyalain AI-nya biar bisa dapetin dynamic range-nya. Kalau kondisi cahaya melimpah, kita bakal dapet gambar yang detail kayak motret makanan. Nah, itu hasilnya kelihatan menggugah selera, atau motret kayak mainan yang kecil itu detailnya oke, bagus. Nah, kalau masuk ke kondisi cahaya standar kayak di dalam kamar, hasilnya cukup fair, akan berasa sedikit noise kalau kita zoom, dan kalau motret muka itu kelihatannya lumayan soft, detailnya itu pada kabur. Tapi tenang, bisa ketolong pakai night mode dengan shutter speed 1-2 detik, itu hasilnya jadi lebih tajam sekaligus juga lebih terang. Sekarang kita lagi rekam video. Resolusi mentok di Full HD aja dengan frame rate 30 atau 60 fps. Yang sekarang lagi kita coba adalah 30 fps. Ini masih jalan dan sekarang kita akan lari. Nah, yang ini di 60 fps. Nggak ada opsi untuk stabilisasi ya. Ya, namanya juga handphone 2-3 jutaan. Oke. Hasilnya jadi seperti ini kurang lebih. Kita coba fokusnya bentar deh ya. Nah, sekarang kamera depannya jadi di Full HD ini, karena ini siang ya, terik, gua agak susah ngeliat, tapi kayaknya dynamic range-nya sih nggak terlalu ketangkap sih. Dan ini Full HD 30 fps ya, kita nggak bisa ganti frame rate lebih tinggi, di 60 itu nggak bisa. By the way, satu yang mungkin agak gue sayangkan ya di HP ini, sayangnya nggak ada NFC. Nah, dengan harganya yang 2,5 juta buat versi 4128 sama 3 jutaan versi 8128, Realme 10 harusnya bisa gaet banyak peminat. Dia lebih kencang dari kebanyakan HP Helio G99 lain, layar udah Super AMOLED, bentuknya juga mantap, tipis, simple, enak dilihat, dan ada juga jack audio. Tapi memang HP ini nggak luput dari beberapa deal breaker ya, kayak UI-nya yang bertabur bloatware, dan juga tadi gue bilang belum ada NFC. Jadi overall gimana menurut kalian? Sikat nggak?